Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Garda Fathan Nuzula. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan kurikulum yang ada di negeri kita ini? Nah, pada video ini kita akan mengulas satu persatu mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Mari kita mulai. Sejarah kurikulum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sejarah kurikulum prakemerdekaan dan sejarah kurikulum pasca kemerdekaan. Kita awali dengan kurikulum prakemerdekaan. Namun sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas sedikit cerita mengenai titik awal terjadinya perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan modern di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke-18, yaitu ketika Belanda mengakhiri politik tanam paksa menjadi politik etis sebagai akibat kritik dari kelompok sosialis di negeri Belanda yang mengancam bahwa praktik tanam paksa menyebabkan kesengsaraan maha dahsyat di Hindia Belanda. Politik etis adalah kebijakan politik balas budi yang mencakup 3 bidang, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Ketika itu kalangan etis mendesak pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan kebijakan yang berpihak kepada kaum pribumi. Salah satu orang yang mendukung politik itu adalah Konrad Theodor van Deventer. Anggota parlemen Belanda itu berpandangan sudah sepantasnya Belanda berterima kasih kepada rakyat Hindia Indonesia pada saat itu karena memperoleh keuntungan besar selama berpuluh-puluh tahun menguasai Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mendirikan beberapa sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui bidang pendidikan. Pembaruan pemerintah dalam bidang pendidikan tersebut menjadikan siapa saja yang ingin menduduki jabatan pemerintah pribumi harus mengenyam pendidikan barat. Setelah politik etis mulai diterapkan, sistem pendidikan di Indonesia mulai berkembang. Melalui kebijakan politik etis, sejarah pendidikan di Indonesia modern dimulai dengan lahirnya organisasi golongan terpelajar, seperti Gerakan Budi Utomo di tahun 1908, Paguyuban di tahun 1913, dan Taman Siswa di tahun 1922. Nah, begitulah sedikit cerita sejarah mengenai titik awal perkembangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Mari kita masuk ke pembahasan. Prakemerdekaan. Sejarah kurikulum pada prakemerdekaan terjadi pada zaman Belanda dan zaman Jepang. Pada zaman Belanda, kurikulum dibagi menjadi 3 sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren, pendidikan Belanda. Yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mana beliau mengembangkan Muhammadiyah, dan yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara yang mana beliau mengembangkan Taman Siswa. Kurikulum pada zaman Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan di Indonesia tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Selanjutnya pada zaman Jepang. Pada zaman Jepang, kebijakan kurikulum lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya mempersiapkan prajurit tempur. Selanjutnya, pasca kemerdekaan. Kurikulum di Indonesia pada pasca kemerdekaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah kurikulum Orde Lama, yang kedua kurikulum Orde Baru, dan yang ketiga adalah kurikulum reformasi. Mari kita ulas satu persatu.
pada Orde Lama terjadi beberapa pergantian kurikulum. Yang pertama pada tahun 1947, yang mana disebut sebagai Rencana Pelajaran tahun 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Leerplan dalam bahasa Belanda yang berarti rencana pelajaran, ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka Rencana Pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, Rencana Pelajaran 1947 sering juga disebut sebagai Kurikulum 1950. Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama kali setelah kemerdekaan, yaitu bersifat politis yang mana terdapat perubahan orientasi dari pendidikan Belanda ke pendidikan nasional. Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap seni, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya ada kurikulum tahun 1952, yaitu disebut sebagai Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini lebih rinci dan merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, serta pada kurikulum ini satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya tahun 1958. Kurikulum tahun 1958 disebut sebagai Rencana Pelajaran 1958, merupakan penyempurnaan dari 1950 dan 1952. Kemudian pada tahun 1964, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem pendidikan kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya kurikulum Orde Baru. Pada Orde Baru terjadi beberapa kali pergantian kurikulum. Yang pertama, pada tahun 1968. Nah, pada tahun 1968 disebut sebagai kurikulum 1968. Merupakan perubahan dari Pancawardhana menjadi Pancasila, diletakkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama, serta fokus pada pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Pada kurikulum ini bersifat politis, yang mana terdapat beberapa perubahan orientasi dari kurikulum Orde Lama ke kurikulum Orde Baru. Selanjutnya, tahun 1975. Pada tahun 1975, kurikulum disebut sebagai kurikulum 1975, menekankan tujuan agar lebih efektif dan efisien, di mana kurikulum ini diperinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.
Namun, kurikulum ini banyak mendapat kritikan. Mengapa? Karena pada kurikulum ini guru dibuat sangat sibuk. Guru sibuk menulis rincian apa saja yang akan dicapai di setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tahun 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif, CBSA, atau Student Active Learning, SAL. Selanjutnya tahun 1994, lalu di mana disebut sebagai kurikulum 1994, yaitu merupakan penyempurnaan kurikulum tahun 1984. Pada tahun ini, kurikulum ini beban siswa dinilai terlalu berat sehingga merupakan kurikulum super padat. Kemudian kurikulum pada masa reformasi. Yang pertama, tahun 2004. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai pada kurikulum ini yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Selanjutnya, tahun 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, lalu muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan, kondisi siswa, serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karena KD, SKL, SKKD, setiap mata pelajaran untuk tiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya tahun 2013. Kurikulum 2013 lebih dikenal dengan sebutan K13. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran.
Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 13 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Selanjutnya pada tahun 2020. Tahun 2020, kurikulum lebih dikenal dengan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang dengan memberi kebebasan kepada kepala sekolah, guru, dan murid untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, di mana kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional. Kebijakan program Merdeka Belajar diluncurkan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama di era revolusi industri 4.0. Kebijakan program Merdeka Belajar meliputi 4 pokok kebijakan, yaitu penilaian USBN komprehensif, kemudian ujian nasional diganti dengan asesmen penilaian, kemudian RPP dipersingkat, dan zonasi PBDB lebih fleksibel. Untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar, perlu transformasi kurikulum sekolah dan pembelajaran, transformasi manajemen pendidikan nasional, dan transformasi manajemen pendidikan daerah dan otonomi sekolah. Nah, selesai sudah pembahasan mengenai sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, yang dimulai dari Leerplan sampai ke Merdeka Belajar. Mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.